Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba bayangkan sebuah lahan rawa. Genangan air di mana-mana, tanahnya asam, dan kelihatannya ya sama sekali nggak bersahabat kan? Tapi gimana kalau saya bilang, justru di rawa-rawa yang ekstrim inilah kunci masa depan pangan dan iklim kita berada. Kedengarannya memang sedikit paradoks. Selama ini kita kan sering menganggap rawa itu ya cuma lahan buangan, nggak bisa ditanami apa-apa. Nah, hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah cetak biru. Sebuah master plan rekayasa yang membuktikan kalau anggapan itu salah besar. Kita akan lihat bagaimana lahan yang paling ekstrim sekalipun secara harfiah bisa disulap jadi mesin agrikultur raksasa sekaligus pelindung iklim kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, jadi buat gambaran aja, kita bakal membedah cetak biru ini jadi 6 bagian utama ya. Pertama, soal potensi raksasa lahan rawa. Kedua, cetak biru rekayasa lahannya. Terus ketiga, kita bahas biotron atau reaktor biologis tanah. Keempat, soal geometri tanam dan panen. Kelima, gimana ini memicu revolusi ekonomi petani. Dan yang terakhir, kita lihat solusi iklim rendah karbon. Kita bangun pemahamannya pelan-pelan. Kita masuk ke bagian pertama dulu nih, potensi raksasa lahan rawa. 33,4 juta hektar. Angkanya luar biasa besar kan? Untuk ngasih sedikit perspektif, luasan segini ini setara atau bahkan lebih besar dari gabungan beberapa negara di Eropa loh. Ini adalah total potensi lahan rawa di Indonesia. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, sampai ke Papua yang benar-benar belum tergarap maksimal. Bayangkan potensi raksasa yang selama ini cuma nganggur begitu aja. Tapi ya, wajar aja sih kenapa lahan seluas itu belum banyak disentuh. Rawa itu punya tingkat keasaman atau pH yang sangat merusak. Isinya penuh racun besi dan aluminium. Belum lagi fluktuasi genangan airnya yang luar biasa ekstrim dan tanahnya sangat miskin nutrisi. Kalau kita pakai cara bertani tradisional di sini, wah sudah pasti gagal total. Intinya kita nggak bisa cuma sekedar melawan alam yang keras ini. Kita harus merekayasanya dengan cerdas. Nah, langkah awal buat rekayasa ini adalah diagnosis yang super presisi. Lahan rawa itu nggak seragam, beda-beda karakternya. Kita bisa mengelompokkannya jadi 4 tipologi air utama. Ada rawa pasang surut laut, rawa lebak dangkal, tengahan, dan rawa dalam. Tiap-tiap jenis ini butuh pendekatan arsitektur dan tata kelola air yang sangat spesifik. Jadi, nggak ada tuh yang namanya satu solusi instan buat semua rawa. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, cetak biru rekayasa lahan. Kita lihat gimana infrastruktur dasarnya dibangun. Ini dia sistem drainase utamanya. Mekanismenya benar-benar cerdas. Di level makro, kita punya yang namanya jaringan kanal sistem Garpo. Tapi rahasia terbesarnya justru ada di level mikro, lewat sebuah pintu air mekanis yang disebut flap gate. Pintu ayun ini bekerja secara otomatis, murni karena dorongan air aja, tanpa listrik. Waktu air pasang, pintu ini otomatis terbuka buat memasukkan air segar. Terus, waktu surut, dia membuang air asam yang beracun tadi keluar dari sawah, tapi tetap menahan sisa air yang dibutuhkan tanaman. Ya, ini ibarat mesin cuci otomatis ukuran raksasa khusus buat lahan beracun. Setelah urusan alirnya beres, sekarang giliran tanahnya yang diukir. Inilah arsitektur tata ruang brilian yang kita kenal dengan sistem Surjan. Gampangnya kita bikin guludan, yaitu gundukan tanah yang posisinya lebih tinggi. Ini dipakai buat menanam sayur atau palawija yang memang nggak suka air menggenang. Nah, persis di sebelahnya ada tabukan, area yang posisinya lebih rendah dan tergenang, yang mana ini habitat super sempurna buat padi. Arah posisinya pun sengaja dibuat memanjang dari timur ke barat, biar tanaman dapat cahaya matahari maksimal dari pagi sampai sore. Rekayasa ruang 3 dimensi yang luar biasa kan? Infrastruktur udah siap, sekarang saatnya sterilisasi lahan alias pembersihan racun. Ini protokol ketat yang harus banget dilewati sebelum benih apapun boleh menyentuh tanah. Di hari -21, lahan itu dicuci dulu buat membuang semua endapan racun. Lanjut, di hari -14, tanahnya disuntik pakai kapur dolomit untuk menetralkan asam. Sampai akhirnya di hari -7, stabilitas kimia tanahnya sudah tercapai dengan target pH di atas 4,5. Kalau langkah krusial ini sampai kelewatan, bisa dipastikan semua benih bakal mati. Oke, mari kita bergeser ke bagian ketiga. Ini soal mesin biologisnya. Biotron, si reaktor biologis tanah. Ini yang paling menarik. Tolong jangan sebut ini sekedar pupuk biasa ya, karena ini sebenarnya adalah sebuah reaktor biologis yang hidup.
Daripada terus-terusan menjejali tanah pakai bahan kimia, sistem ini justru memasukkan pasukan mikroba super spesifik. Ada mikroba pengikat nitrogen yang bisa ngambil nutrisi langsung dari udara, ada pelarut fosfat yang bertugas melepaskan belenggu racun besi di tanah, dan ada juga mikroba biokontrol yang jadi semacam satpam alami dari penyakit. Hasilnya, reaktor ini secara efektif bisa memangkas kebutuhan pupuk kimia pabrikan sampai 20% loh, sebuah lompatan efisiensi yang masif. Kalau kita bongkar apa aja isi dari biotron ini, ada kontras yang unik banget. Di satu sisi kita punya bahan dasar pembuat rumah mikrobanya, kayak puluhan karung sekam bakar dan kapur yang volumenya segunung. Tapi di sisi lain, mesin penggerak utamanya itu cuma beberapa liter cairan botolan yang isinya formula biologi aktif. Cairan yang cuma sedikit inilah yang jadi nyawa, yang bikin gunungan material kasar tadi jadi reaktor yang hidup dan bekerja maksimal. Selanjutnya, di bagian keempat, kita bahas soal geometri tanam dan panen. Di sini tanaman itu sendiri jadi bagian dari gear mesin kita. Tanah dan biologinya udah oke kan? Nah, cara kita menata tanaman juga punya peran krusial. Sistem yang dipakai adalah susunan geometris yang disebut jajar Legowo 2:1. Jadi ada 2 baris padi, terus 1 lorong kosong, begitu seterusnya. Dan ini bukan buat gaya-gayaan atau biar kelihatan rapi aja ya. Formasi ini secara sengaja merekayasa apa yang disebut sebagai efek tepi atau border effect. Karena ada ruang kosong tadi, 100% tanaman padi seolah-olah tumbuh di pinggir sawah. Mereka dapat sirkulasi udara dan cahaya matahari yang super maksimal. Nggak cuma itu, lorong kosong selebar 50 cm itu juga berfungsi jadi saluran drainase mikro. Jenius banget! Tentu aja, kalau lingkungannya jadi super subur begini, hama pasti pada mau datang dong. Tapi tenang, alih-alih panik dan langsung menyemprot racun sejak awal, sistem ini pakai konsep pengendalian hama terpadu. Pemantauannya ketat banget, dicek tiap 7 hari. Kalau ada tikus atau keong, tinggal pasang penghalang fisik atau lepasin predator alaminya kayak bebek. Terus buat penyakit jamur, sirkulasi udara yang lancar dari lorong jajar Legowo tadi udah cukup buat menekan pertumbuhannya. Penggunaan pestisida kimia itu benar-benar dilarang keras dan cuma boleh dipakai sebagai opsi pertahanan terakhir. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, revolusi ekonomi petani. Apa sih dampaknya buat orang-orang di lapangan? Nah, bukti nyata dari semua pembedahan kita tadi kelihatan jelas banget di data ini. Coba kita bandingkan metode tradisional dengan sistem terpadu yang udah kita bahas. Hanya dengan sedikit tambahan modal di awal untuk bikin biotron, produktivitas panennya bisa melesat naik sampai 50%. Dari yang tadinya cuma 3 ton, bisa jadi lebih dari 4,5 ton per hektar. Tapi bukan cuma itu. Yang paling bikin melongo adalah lonjakan laba bersihnya. Berkat panen yang melimpah dan kualitas yang sehat, keuntungan bersih petani itu melonjak fantastis hingga lebih dari 500%. Inilah yang kita sebut sebagai revolusi nyata di tingkat akar rumput. Dan yang bikin sistem ini makin keren, teknologinya itu dirancang supaya gampang banget diakses. Petani nggak perlu keluar uang besar buat beli biotron instan buatan pabrik. Melalui skema produksi mandiri, para petani bisa meracik sendiri materialnya dengan tenaga mereka. Atau istilah kerennya, sweat equity. Dengan cara ini, mereka bisa menekan biaya real sampai 27%. Mereka mengubah tenaga yang mereka keluarkan sehari-hari jadi nilai tambah yang uangnya langsung masuk ke kantong mereka sendiri. Sangat memberdayakan. Terakhir, di bagian ke-6, kita akan melihat dampak gambaran besarnya. Solusi iklim rendah karbon. Ada sebuah kenyataan pahit yang mungkin jarang kita sadari. Sektor pertanian tradisional itu, ironisnya, jadi salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca global. Penggunaan pupuk kimia terus-menerus menghasilkan gas nitrogen oksida yang merusak ozon. Terus, sawah yang dibiarkan tergenang air sepanjang waktu itu memproduksi gas metana yang sangat tinggi. Belum lagi pembakaran sisa jerami yang melepaskan karbon dioksida besar-besaran. Kalau kita pikir-pikir lagi, memproduksi makanan dengan cara lama itu secara nggak langsung malah ikut memanggang bumi kita. Tapi disinilah letak kejeniusan mutlak dari cetak biru rekayasa ini. Biotron bukan cuma soal bikin panen melimpah, tapi dia juga bertindak sebagai pahlawan iklim. Bahan dasar biotron ini menggunakan biochar atau arang hayati. Struktur karbon dari biochar ini tuh stabil banget dan penuh pori-pori mikroskopis. Jadi dia bekerja layaknya spons raksasa yang aktif menyedot dan mengunci karbon di dalam tanah secara permanen. Bahkan bisa bertahan sampai ratusan tahun loh, tanpa menguap kembali ke udara. Dengan mengadopsi sistem ini, kita secara harfiah mengubah rawa jadi fasilitas penyedot karbon alami raksasa. Jadi, dari semua bedah materi hari ini, buktinya udah sangat jelas. Melalui tata air yang presisi, rekayasa biologi yang canggih, dan arsitektur ruang yang cerdas, lahan rawa yang tadinya mematikan berhasil kita taklukkan.
Rawa bukan lagi sekedar tanah sisa yang nggak berguna. Ini adalah mesin ekonomi raksasa bagi petani dan sekaligus benteng pertahanan paling masuk akal untuk iklim global kita. Pertanyaan besarnya yang ingin saya tinggalkan buat Anda hari ini, lahan rawa kini terbukti bukan lagi masalah, tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap dan berani untuk bergerak, menjadikannya kunci masa depan ketahanan pangan dan iklim umat manusia? Terima kasih banyak sudah menemani saya membedah materi ini, dan pastikan Anda terus menggali informasi lebih dalam lagi. Sampai jumpa!